Penyidik hanya mempunyai waktu 20 hari sejak penahanan dan penetapan Jessica sebagai tersangka. Walaupun waktu penahanan bisa diperpanjang, namun kasus ini menuai perhatian yang begitu besar dari publik. Benarkah Jessica Kumala Wongso adalah pembunuh Wayan Mirna Salihin dan apa motif dibalik pembunuhan ini? Oleh karena itu, kemarin penyidik Barreskrim Polri kembali menggelar rekonstruksi untuk menguak kasus pembunuhan yang terjadi di ruang publik tersebut. Mari kita lihat sama-sama apa saja hasil rekonstruksi ulang dan juga fakta-fakta dari kasus dari dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Ada dua rekonstruksi yang dilakukan penyidik Barreskrim Mabes Polri kemarin. Ada dua versi. Yang pertama adalah versi Jessica dengan 56 adegan dan kemudian versi kepolisian dengan adegan yang lebih banyak. Keduanya dilakukan dari rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi sepanjang hari pembunuhan Wayan Mirna Salihin atau dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Cafe Mall Grand Indonesia. Rekonstruksi di Cafe Olivier yang terletak di Mall Grand Indonesia dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan juga rekonstruksi berlangsung hampir selama 11 jam, mulai dari pagi hingga petang. Wartawan hanya diizinkan mengambil gambar dari jarak jauh. Dan inilah proses rekonstruksi tersangka Jessica dengan menggunakan baju tahanan. Jessica terlihat tenang meski sempat diinformasikan mengalami depresi akibat waktu rekonstruksi yang begitu panjang. Jessica bersama dengan saksi lain yang juga merupakan rekan Mirna, Hani, yang berada di lokasi pada saat Wayan Mirna Salihin meninggal, dan juga sejumlah saksi lain yang memperagakan adegan demi adegan rekonstruksi. Dalam proses rekonstruksi kemarin terjadi perbedaan versi rekonstruksi yang dilakukan, yaitu ada dua perbedaan. Yang pertama adalah versi Jessica dengan 56 reka adegan versi BAP Jessica, sementara itu ada 65 reka adegan dari versi penyidik, di mana pihak dari Jessica menolak untuk melakukan reka adegan versi penyidik karena merasa tidak melakukan. Tidak hanya itu, penyidik juga melakukan reka adegan di sebuah toko tempat Jessica membeli barang yang kemudian diberikan kepada Mirna, Hani, dan seorang temannya. Barang tersebut yang akhirnya diletakkan di atas meja pada saat kejadian. Sementara itu, tersangka Jessica tidak mau melakukan rekonstruksi versi penyidik. Hal yang ditolak dilakukan Jessica adalah ketika penyidik menyuruh Jessica mempraktekkan menaruh racun sianida ke dalam kopi Mirna sesuai dengan hasil rekaman kamera pengawas. Dan satu lagi ketika Jessica disuruh untuk menanyakan kepada pelayan Cafe Olivier sesaat setelah Mirna meminum kopinya. Alasan Jessica menolak melakukan semua adegan versi penyidik karena Jessica mengaku tidak pernah melakukan hal tersebut. Walaupun terjadi penolakan, namun Dirreskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti menyatakan tidak apa-apa jika Jessica menolak rekonstruksi versi penyidik, justru itu menjadi senjata kami dalam persidangan nanti. Ini adalah kata-kata dilontarkan setelah tim dari Jessica, tim kuasa hukum dari Jessica membeberkan alasan penolakan mereka karena mereka tidak merasa harus melakukan apa yang dilihat oleh penyidik pada saat kamera pengawas, padahal tim hukum sendiri tidak melihat secara langsung adegan-adegan yang terekam dalam kamera pengawas. Kemudian ini adalah pernyataan dari kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, yang menyatakan Jessica menolak karena memang tidak melakukan hal yang dituduhkan. Kami minta polisi memperlihatkan hasil dari CCTV atau kamera pengawas. Ini perbedaan-perbedaan yang terjadi dan semua kuncinya adalah perbedaan dari Jessica dan juga perbedaan dari tim kepolisian adalah gambar-gambar yang diperlihatkan dari kamera pengawas yang terekam pada saat kejadian di Cafe Olivier. Dan juga kami akan perlihatkan kembali bagaimana perjalanan kasus ini dan juga komentar-komentar yang diberikan orang-orang terdekat dari Wayan Mirna Salihin. Ini adalah komentar yang diberikan dari ayah Mirna. Semua pernyataan Jessica di media adalah bohong. Jessica memiliki kepribadian ganda. Anak saya takut bertemu dengan Jessica. Dan ini memang terlihat dari pernyataan ayah Mirna pada saat mereka berjanji untuk bertemu di Grand Indonesia. Jessica sudah menunggu di Cafe Olivier, tetapi Mirna Salihin pada saat datang ke Mall Grand Indonesia tidak langsung bertemu dengan Jessica. Ia memilih untuk bertemu dengan Hani, kemudian bersama-sama dengan Hani, Mirna dengan Hani bertemu dengan Jessica di Cafe Olivier. Ini adalah pernyataan dari suami Mirna yang menyatakan semua pernyataan Jessica adalah bohong. Pernyataan ini dilontarkan pada saat pemeriksaan kesekian kalinya oleh penyidik Polda Metro Jaya, namun Arif tidak membeberkan lebih jelas pernyataan mana yang disangkakan ia bohong yang dilontarkan oleh Jessica. Dan Mirna mempunyai saudara kembar yang bernama Sandy Salihin, dan ini adalah pernyataan dari Sandy Salihin. Semua pernyataan Jessica bohong dan tunggu saja hasil persidangan. Pihak dari keluarga Mirna, yaitu ayah Mirna,
Kembaran Mirna juga suami Mirna menyatakan hal yang sama bahwa Jessica berbohong dengan pernyataan-pernyataan yang ia lontarkan di media. Namun pihak keluarga sama sekali tidak memberikan spesifik pernyataan yang dilontarkan media yang diduga adalah kebohongan. 3 rumah dan 1 restoran di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga api berasal dari tabung gas yang meledak. Akibat kebakaran ini, lalu lintas di kawasan Lembang ditutup. Kencangnya angin membuat api dengan cepat melalap 3 rumah warga dan 1 rumah makan di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi kebakaran yang diguyur hujan membuat petugas kebakaran dengan cepat memadamkan api. Dalam kebakaran ini sebanyak 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran ini kawasan di Jalan Lembang, Kabupaten Bandung ditutup untuk sementara. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso hanya bersedia menjalani rekonstruksi versinya sendiri dan menolak rekonstruksi versi penyidik. Pihak penyidik Polda Metro tidak mempermasalahkan hal ini dan membuat berita acara penolakan. Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, menjalani 56 adegan rekonstruksi bersama Hani dan karyawan Cafe Olivier. Adegan dalam rekonstruksi ini merupakan adegan yang disiapkan pihak Jessica. Sementara penyidik juga menyiapkan rekonstruksi sebanyak 65 adegan. Namun Jessica menolak melakukan rekonstruksi versi penyidik. Kuasa hukum tersangka beralasan pihaknya menolak rekonstruksi versi penyidik karena Jessica tetap merasa tidak bersalah dalam kasus kematian Wayan Mirna, sahabatnya. Menanggapi penolakan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krisna Murty menyatakan tidak masalah dan tersangka berhak menolak. Sebagai gantinya, penyidik memberikan berita acara penolakan kepada tersangka. Jadi begini, yang versi Jessica ada kurang lebih 56. Tapi itu satu adegan ada yang bercabang-cabang, beberapa adegan potongan-potongan. Jadi tidak 56 itu murni 56 foto. Ada beberapanya, ada bagian-bagian sebagiannya. Yang dari kami, dari rekonstruksi, berita acara rekonstruksi yang kami dapatkan dari hasil penyelidikan kami, kurang lebihnya ada 65 dengan bagian-bagian yang masih ada potongan-potongannya begitu. 2 itu dilimpahkan semua, ya, disinkronisasi karena keterangan yang berbeda ini tidak masalah. Tersangka punya hak mengingkari, punya hak. Ini pelajaran buat semua, nggak masalah mengingkari. Hari ini, tim penyidik Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Pada rekonstruksi ini turut hadir tersangka yaitu Jessica Kumala Wongso dan saksi sekaligus rekan Mirna dan Jessica yaitu Hani. Ada 2 versi rekonstruksi yang digelar polisi yaitu versi Jessica dan versi penyidik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aftian Siswoyo dari lokasi rekonstruksi. Aftian, bagaimana perkembangan terkini jalannya proses rekonstruksi yang menghadirkan tersangka Jessica di Cafe Olivier? Ya Sylvia, hingga saat ini proses rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih terus berlangsung. Proses rekonstruksi versi tim penyidik ini sudah dimulai sejak pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Atau jika dihitung sudah kurang lebih 3 jam proses rekonstruksi ini berlangsung. Proses rekonstruksi yang berlangsung dari tim penyidik ini adalah pemaparan fakta-fakta yang terlebih dahulu sudah didapatkan oleh tim penyidik berdasarkan keterangan dan juga saksi-saksi dari kasus ini. Namun yang menjadi fokus pihak kepolisian dan juga tim penyidik pada rekonstruksi kedua ini adalah paper bag yang dibawa oleh Jessica yang dinilai menutupi CCTV yang ada di dalam Cafe Olivier. Pada rekonstruksi kedua ini, rekonstruksi versi penyidik ini, Jessica dan pengacaranya menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi. Dan saat ini pihak Jessica Kumala Wongso sudah menandatangani berita acara penolakan. Meskipun pihak Jessica menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi versi tim penyidik ini, rekonstruksi tetap dilakukan dan peran Jessica akan digantikan oleh pegawai ataupun karyawan Olivier. Menurut keterangan dari kuasa hukum Jessica,
yaitu Yudi Wibowo, yang mengatakan bahwa selama proses rekonstruksi Jessica sempat mengalami depresi, namun proses rekonstruksi tetap berjalan profesional. Dan pada proses rekonstruksi versi Jessica yang telah selesai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat tadi, ada 56 adegan yang direka ulang. Zilvia. Lalu Alfian, mengapa Jessica tidak mau mengikuti jalannya proses rekonstruksi versi tim penyidik? Ya Sylvia, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Jessica yaitu Yudi Wibowo, alasan Jessica tidak mau mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini karena Jessica sempat mengalami depresi pagi tadi sebelum rekonstruksi versi Jessica dimulai. Dan juga menurut Yudi Wibowo, apabila Jessica mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini, maka secara tidak langsung itu adalah memaksa Jessica mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dan seperti yang disampaikan oleh pengacara Jessica pada pagi tadi, hingga saat ini Jessica masih tetap pada pengakuannya bahwa dia merasa tidak melakukan kesalahan seperti yang disuarakan oleh pihak kepolisian, yaitu menaruh sianida di dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Namun hingga saat ini pihak kepolisian dan juga tim penyidik masih terus menggelar rekonstruksi untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh polisi. Dan setelah rekonstruksi kedua, yaitu rekonstruksi versi penyidik ini, akan dilakukan rekonstruksi ulang pembelian sabun. Karena menurut informasi dari Jessica bahwa paper bag yang dia bawa ke dalam Cafe Olivier yang diduga menutupi kopi dari CCTV oleh pihak penyidik ini berisi sabun. Dan menurut keterangan Jessica, sabun-sabun ini nantinya akan diberikan kepada Mirna dan juga Hani serta satu rekannya yang tidak hadir karena Jessica merasa berhutang budi tidak membawakan oleh-oleh dari Australia. Dan pada rekonstruksi versi tim penyidik ini digelar 65 adegan reka ulang dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Demikian Zilvia yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Alfian Siswoyo melaporkan langsung dari Jakarta.